Pernahkah kamu merasa dikhianati oleh orang yang paling kamu percaya? Di balik senyuman yang manis, maupun kisah yang terlihat manis, kadang tersimpan luka yang dalam. Cinta bisa menyatukan dua hati, tapi juga bisa menghancurkan segalanya. Siapkah kamu mengetahui apa yang sebenarnya terjadi? Di episode kali ini, cerita Amira akan mengungkap rahasia yang tak pernah terduga. Jangan lewatkan, karena ini bukan sekadar cerita. Halo Sobat Cerita Amira, udah siap lanjut ke ceritanya? Sebelumnya terima kasih untuk yang selalu setia dan komen di kolom komentar. Seperti dari Makassar, Malang, Jakarta Selatan, dan Surabaya. Semoga yang udah subscribe dan komen selalu diberi rezeki yang melimpah. Langsung aja yuk kita lanjut ke ceritanya. Suara aneh itu berasal dari kamar kakak tiriku, dan saat aku membersihkan kamarnya aku menemukan pil KB setelah aku menanyakan pada ibu ternyata. Aku, Sinta, hidup dalam rumah tangga yang tampak bahagia bersama suamiku, Raka, dan kakak tiriku, Mira, yang tinggal sementara di rumah karena alasan belum mendapat kerja tetap. Ibu tiriku, yang juga ibu kandung Mira, menitipkannya padaku. Aku tak pernah mencurigai apapun. Sampai suatu malam, aku mendengar suara aneh dari kamar Mira. Tapi kupikir itu hanya televisi. Suamiku pun tak di kamar, katanya ke WC. Malam merambat pelan, seperti biasa. Langit di luar jendela tampak kelabu, dan suara angin menggerus dedaunan menjadi simfoni samar yang mengisi keheningan malam. Lampu-lampu rumah telah dimatikan, menyisakan hanya temaram cahaya dari kamarku yang menyala lembut. Ibu dan ayah sudah tidur sejak pukul 9, seperti kebiasaan mereka. Rumah kami, yang terletak di pinggir kota, selalu terasa tenang setelah malam datang. Tapi sejak 2 minggu terakhir, ketenangan itu berubah. Ada sesuatu yang membuat bulu kuduku berdiri setiap kali jam menunjukkan lewat pukul 11 malam. Suara itu selalu datang dari kamar Mira, kakakku satu-satunya, yang seharusnya menjadi teladan dan tempatku berlindung. Tapi justru ia yang kini menyisakan banyak tanya di benakku. Aku mendengarnya lagi malam ini. Suara lirih, samar, seperti desahan tertahan dan tawa yang tercekat. Hahaha, jangan nanti kedengeran. Suaranya terdengar begitu nyata, begitu dekat, begitu hidup. Aku terdiam. Seluruh tubuhku menegang, seakan-akan jantungku berhenti berdetak sesaat. Telingaku menempel pada dinding yang memisahkan kamarku dengan kamar Mira. Dinding itu tipis, dan saat malam, rumah menjadi begitu hening, sehingga suara sekecil apapun dapat terdengar begitu jelas. Desahan pelan kembali terdengar. Disusul dengan bunyi kasur yang bergerak, seperti ada 2 orang di dalamnya. Lalu tawa kecil, tercekik. Suara Mira lagi. Tapi, ada suara lain. Suara laki-laki. Lirih. Berat. Mataku membelalak. Astaga, jangan bilang. Dia bawa orang ke kamar? Bisikku pada diriku sendiri, napasku tercekat, menggigil. Aku menggigit bibirku, mencoba mengusir pikiran-pikiran buruk yang mulai menyusup ke dalam kepalaku. Enggak mungkin. Mira enggak seperti itu. Dia anak baik. Dia enggak mungkin seceroboh itu. Tapi suara itu terus ada. Malam demi malam. Dan malam ini, aku tak tahan lagi. Aku bangkit dari tempat tidur, melangkah perlahan-lahan ke arah pintu kamar. Jemariku gemetar saat menggenggam kenop. Aku mengintip dari celah kecil di bawah pintu, gelap. Tak terlihat apa-apa. Aku membuka pintu sedikit demi sedikit, menahan napas. Lantai kayu di lorong mengeluh pelan di bawah telapak kakiku yang tak beralas.
Kutarik napas dalam-dalam dan menahan langkah di depan pintu kamar Mira. Kutaruh telingaku di permukaan pintunya. Mira, apa yang sebenarnya kau lakukan di dalam? Aku menatap gagang pintu itu lama, berdebat dalam hati. Lalu, perlahan, kuangkat tanganku dan mengetuk pelan. To, 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 hening. Tidak ada jawaban. To, to. Aku mengetuk lagi, kali ini sedikit lebih keras. Lalu suara itu berhenti. Semuanya sunyi. Seolah suara yang kudengar tadi hanya ilusi yang diciptakan pikiranku sendiri. Tapi tidak. Aku tahu apa yang kudengar. Itu nyata. Tak lama kemudian, terdengar langkah tergesa dari dalam. Gagang pintu berputar. Dek. Jantungku berdetak keras saat pintu terbuka perlahan, menyisakan celah kecil. Mira muncul. Rambutnya berantakan, wajahnya sedikit basah oleh keringat, dan matanya tampak merah. Entah karena menangis, atau karena sesuatu yang lain. Ia tampak terkejut melihatku berdiri di hadapannya. Laras? Ngapain kamu belum tidur? Suaranya terdengar gugup, bergetar. Ia bahkan tidak membuka pintunya lebar-lebar, seolah sedang menyembunyikan sesuatu di baliknya. Aku menatapnya lekat-lekat, mencoba membaca ekspresi wajahnya. Aku dengar suara dari kamar kakak, ujarku pelan, tapi jelas. Setiap malam, termasuk malam ini, wajah Mira memucat. Matanya membelalak sekilas, lalu buru-buru menunduk. Ah, itu, aku nonton film. Kok, tadi film Korea? Adegannya agak panas. Jawabnya tergesa-gesa, disertai tawa paksa. Jangan kepo, deh. Aku tetap menatapnya, menahan emosi yang mulai mengalir deras di dadaku. Tapi itu bukan suara dari film. Kak, bisikku lirih. Aku tahu suara orang. Dan aku yakin tadi ada dua suara. Mira menggeleng cepat, wajahnya berubah tegang. Enggak ada siapa-siapa. Sumpah, kakak cuma sendiri. Kalau sendiri, kenapa pintunya dikunci terus setiap malam? Kenapa suara kasurnya kayak? Laras? Potong Mira tiba-tiba, nadanya meninggi. Kamu tuh masih kecil. Jangan sok tahu. Aku terdiam. Hati ini terasa seperti disayat. Kata-katanya menamparku begitu saja. Padahal aku hanya ingin tahu. Padahal aku hanya khawatir. Maaf, ucapku lirih. Aku cuma takut ada yang disembunyikan. Mira mendesah panjang. Matanya mulai berkaca-kaca, dan ia memalingkan wajah. Kakak juga bingung. Ras, gumamnya pelan, nyaris seperti bisikan. Kakak enggak tahu harus cerita ke siapa. Aku memandangi wajahnya, penuh kebimbangan, penuh rasa bersalah. Tapi juga, ada sesuatu yang tidak bisa ia ungkapkan. Sesuatu yang berat, yang menekannya hingga membuat suaranya nyaris pecah. Kak, kalau kakak lagi kesulitan, atau ada yang nyakitin kakak, aku siap dengerin. Aku adik kakak. Mira menunduk. Bahunya bergetar pelan. Tapi sebelum aku sempat meraih tangannya, ia buru-buru menutup pintu, menyisakan suara pelan dari dalam. Maaf ya, Ras, jangan tanya-tanya lagi, ya. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, aku menangis. Bukan karena dimarahi, tapi karena aku merasa kehilangan kakakku, padahal ia masih ada di balik pintu itu. Tapi entah kenapa, terasa seperti ia sudah menjauh sangat jauh. Malam sudah larut. Jarum jam di meja rias menunjukkan pukul 2.17 dini hari. Aku terbangun lagi. Sudah entah keberapa kalinya minggu ini. Dan seperti malam-malam sebelumnya, hal pertama yang kusadari adalah tempat tidur di sebelahku yang kosong.
Dingin. Tanpa jejak kehangatan. Tidak ada suara napas berat Raka. Tidak ada desahan lelah setelah seharian bekerja. Hanya keheningan dan suara samar detak jam dinding yang menggantung di kamar kami, menyeramkan dalam diamnya. Aku duduk perlahan, merapikan rambutku yang kusut, dan memandangi pintu kamar yang sedikit terbuka. Dalam hati, aku ingin percaya bahwa ia benar-benar hanya pergi ke kamar mandi seperti yang biasa ia katakan. Tapi hati kecilku menolak untuk percaya sepenuhnya. Karena entah mengapa, selalu di jam yang hampir sama. Selalu saat aku terbangun di tengah malam karena mimpi atau karena suara kecil, Raka tak pernah ada di tempat tidur. Dan saat kutanya, jawabannya selalu klise, tanpa perubahan. Tadi ke WC, sayang. Padahal aku tak pernah mendengar suara pintu kamar mandi terbuka. Tak pernah ada suara keran air, atau bunyi langkah kaki kembali masuk kamar. Kupijakan kaki ke lantai, terasa dingin menembus telapak kakiku. Dengan langkah pelan dan hati-hati, aku berjalan keluar kamar. Ruang keluarga remang-remang. Lampu dapur masih menyala temaram. Tak ada siapa-siapa di kamar mandi. Pintu WC terbuka. Kosong. Aku menahan napas. Ada rasa yang mencengkeram dadaku, campuran dari bingung, takut, dan cemas. Kemana dia pergi? Saat aku berbalik hendak kembali ke kamar, kudengar suara pintu belakang dibuka pelan. Suara gesekan engsel yang berdecit halus, seperti seseorang berusaha tak menimbulkan suara. Aku cepat-cepat kembali ke kamar, berpura-pura masih tidur. Menarik selimut hingga ke dagu, jantungku berdetak tidak karuan. Dan tak lama kemudian, kudengar langkah kaki pelan menyusuri lorong. Raka masuk. Ia tak menyalakan lampu, hanya menghela napas dan duduk di sisi tempat tidur. Lalu dengan pelan, ia kembali berbaring di sebelahku, seolah tak terjadi apa-apa. Beberapa menit berlalu sebelum akhirnya aku berbicara, dengan suara serak seperti orang baru bangun tidur. Mas Raka? HM, jawabnya singkat. Aku menoleh, pura-pura menguap. Kok baru masuk? Udah jam 2 lewat. Ia terdiam sejenak, lalu menjawab cepat, nyaris tanpa jeda. Baru dari WC tadi. Maaf ganggu tidurnya, ya. Jawaban yang sama. Lagi. Untuk kesekian kalinya. Tapi kali ini, aku tak sanggup diam. Mas, ucapku lebih serius. Tiap malam aku bangun, Mas gak pernah ada di sebelahku. Selalu aja alasannya ke kamar mandi. Tapi kamar mandinya kosong. Pintu belakang malah kebuka. Sebenarnya, Mas dari mana? Raka terdiam. Sunyi menggantung di antara kami. Beberapa detik kemudian ia menghela napas. Laras, jangan terlalu banyak mikir. Ya, aku cuma butuh waktu sendiri kadang. Suka keluar sebentar nyari udara malam. Aku menoleh menatapnya lekat-lekat. Udara malam? Setiap hari? Jam segini? Tanpa bilang-bilang? Nada suaraku mulai meninggi, suaraku bergetar menahan luapan rasa tidak dihargai. Air mata mulai menggenang di pelupuk mataku. Kalau Mas punya masalah, kenapa nggak cerita? Kenapa harus keluar diam-diam kayak pencuri? Aku ini istrimu, Mas, bukan orang asing. Raka bangkit dari tempat tidur, mengacak rambutnya dengan kasar. Wajahnya kesal. Ya Allah, Laras, bisa nggak sih kamu nggak mulai drama jam segini? Aku capek. Kerja dari pagi sampai malam, pulang pengen istirahat, bukan diinterogasi kayak gini.
Aku menahan isak yang mulai pecah. Capek? Aku juga capek. Mas. Capek pura-pura nggak curiga tiap kali lihat kamu nggak ada di sampingku tengah malam. Capek berpikir baik terus, padahal hati ini mulai bilang ada yang nggak beres. Suasana kamar mendadak mencekam. Raka hanya memandangi lantai, tak berkata apa-apa. Sementara aku tak sanggup menahan air mataku lagi. Mas berubah. Aku bisa rasain itu. Bukan cuma soal jam 2 pagi, tapi semuanya. Tatapan Mas, sentuhan Mas, semuanya beda. Sejak kapan? Sejak kapan aku bukan rumah buat Mas? Ia menoleh perlahan, matanya sedikit basah. Tapi ia tetap tak menjawab. Dan malam itu, kami tidur di sisi yang sama, tapi terasa sejauh 2 orang asing. Aku menangis dalam diam. Dan ia, diam dalam kebisuan yang menyakitkan. Hari itu, langit cerah seperti biasa. Tidak ada pertanda bahwa siang itu akan menjadi awal dari keretakan yang lebih dalam keluargaku. Mira, kakakku, terburu-buru berangkat keluar kota bersama teman-teman kantornya untuk urusan pekerjaan. Sebelum pergi, ia sempat menatapku dari balik pintu, lalu berkata dengan senyum lelah, "Kalau kamu ada waktu, tolong bersihin kamar kakak ya. Meja riasnya penuh debu." Aku mengangguk pelan, meski dalam hati masih menyimpan sisa-sisa kekecewaan dari malam-malam sebelumnya. Mira belum pernah benar-benar menjelaskan apa yang terjadi di balik pintu kamarnya setiap malam. Tapi hari itu, aku melihat ini sebagai kesempatan. Bukan untuk mengorek aib, bukan untuk mencampuri, tapi untuk mengerti, dan mungkin menyelamatkan sesuatu yang entah apa. Siang itu, setelah membersihkan kamarku sendiri, aku masuk ke kamar Mira. Suasana kamar itu berbeda. Meskipun rapi, aku bisa merasakan hawa yang aneh. Entah perasaan bersalah, rahasia, atau justru kepalsuan yang dibiarkan mengendap terlalu lama. Aku mulai dari tempat tidur, mengganti sprei, merapikan bantal dan selimut. Lalu beralih ke meja riasnya. Benar saja, debu menumpuk di bagian atas dan sudut-sudut kaca. Aku menyeka permukaannya dengan lem basah, lalu membuka satu persatu laci untuk membersihkan bagian dalam. Laci pertama berisi kosmetik biasa, lipstik, maskara, skincare, parfum yang aromanya sudah sangat kukenal. Laci kedua berisi alat-alat kecil, penjepit rambut, charger ponsel, korek api, bahkan beberapa permen karet. Namun ketika aku membuka laci ketiga, di bagian paling bawah meja rias itu, aku seperti disambut oleh sesuatu yang tak seharusnya kulihat. Di bawah tumpukan syal berwarna pastel yang tampak seperti sekadar tumpukan kain biasa, ada sebuah kotak kecil berwarna biru muda. Awalnya aku pikir itu kotak perhiasan, tapi ketika ku sentuh dan ku balik, jantungku seolah berhenti berdetak. Pil KB. Tanganku gemetar saat menggenggam kotak itu. Perlahan aku membuka tutupnya. Masih ada beberapa pil yang belum diminum. Kartu jadwalnya masih utuh. Tanggal-tanggal terbaru tercetak jelas di sana. Tubuhku menegang. Jantungku berdetak terlalu cepat. Aku terduduk di tepi ranjangnya, menggenggam kotak itu erat-erat, seolah dari benda kecil ini akan keluar jawaban dari semua pertanyaan yang menggantung di pikiranku. Pil KB? Untuk apa? Mira belum menikah. Dia bahkan bilang tidak sedang dekat dengan siapapun. Lalu kenapa? Aku mencoba menenangkan diriku, menahan semua prasangka yang mulai berdatangan dalam benakku. Tapi semua itu tak bisa dibendung. Ingatanku langsung melayang pada suara-suara aneh di malam hari, pada gumaman tertahan,
pada desahan yang seperti berasal dari keintiman yang seharusnya tidak terjadi di dalam rumah kami. Ya Tuhan, jangan-jangan. Aku berdiri dengan lemas, meletakkan kotak itu kembali seperti semula, menyusun ulang syal-syal di atasnya seolah tak terjadi apa-apa. Tapi yang terjadi di dalam diriku adalah badai. Aku harus tahu. Aku harus tahu dengan siapa Mira selama ini. Malam harinya, aku menunggu Mira pulang. Aku duduk di ruang tamu, lampu menyala redup. Jarum jam menunjukkan pukul 9:20. Saat akhirnya Mira masuk rumah dengan wajah lelah, ia terkejut melihatku masih duduk di sana. "Laras, kamu belum tidur?" tanyanya sambil menaruh tasnya di sofa. Aku menatapnya tajam, lalu berdiri. Suaraku rendah tapi tegas. "Aku bersihin kamar kakak tadi, kayak yang kakak minta." Ia mengangguk pelan. "Makasih ya, sayang. Aku." Dan aku nemuin sesuatu di laci meja rias. Potongku dingin. Mira langsung mematung. Tubuhnya kaku. Wajahnya kehilangan warna. "Pil KB," lanjutku, pelan. "Kakak simpan di bawah tumpukan syal." "Kenapa kakak punya itu?" "Kakak bilang gak dekat sama siapa-siapa." "Lalu, untuk siapa semua itu?" Mira menatapku. Matanya mulai berkaca-kaca. "Laras, itu bukan urusanmu," katanya pelan, tapi nadanya getir. "Bukan urusanku?" "Kakak pikir suara-suara dari kamar kakak tiap malam itu bukan urusanku?" "Aku dengar semuanya, Kak. Aku gak bodoh." Air mata mulai mengalir di pipiku. Aku tak peduli lagi apakah aku terdengar menyudutkan. Yang kupedulikan hanyalah satu, kejujuran. "Siapa orang itu, Kak?" Suaraku pecah. "Siapa yang kakak sembunyiin di kamar? Jangan-jangan..." Aku tercekat. Sebuah bayangan gelap melintas di pikiranku. Bayangan yang terlalu mengerikan untuk disebutkan. Mira menunduk, menangis pelan. "Maaf, Laras. Kakak gak bisa cerita sekarang. Kakak cuma butuh waktu." Aku mundur perlahan. Dadaku terasa sesak. "Waktu?" bisikku. "Kalau kakak terus menyimpan semuanya sendiri, pada akhirnya semuanya akan meledak. Dan saat itu terjadi, aku takut kita udah gak bisa saling percaya lagi." Aku melangkah pergi, meninggalkan Mira terisak di ruang tamu. Dan malam itu, rumah kami bukan lagi tempat yang hangat dan aman, tapi tempat yang penuh rahasia, kesunyian, dan ketakutan yang belum menemukan bentuknya. Aku berdiri di depan kamar ibu. Napasku berat. Kotak kecil berwarna biru muda itu tergenggam erat di tanganku. Kotak yang beberapa hari lalu kutemukan tersembunyi di balik tumpukan syal di laci meja rias Mira. Sejak hari itu, pikiranku tak pernah tenang. Mira tak mau bicara. Ia menghindar, mengurung diri di kamar, bahkan lebih sering pulang larut malam. Hubungan kami membeku. Sepatah kata pun tak mengalir. Yang tersisa hanyalah tatapan penuh kegelisahan dan pertanyaan yang tak pernah terjawab. Aku lelah menebak-nebak. Maka hari itu, saat ibu sedang duduk di ruang tengah sambil menyulam, aku memberanikan diri. Dengan langkah pelan tapi pasti, aku duduk di depannya, menaruh kotak itu di atas meja. Ibu mengangkat wajahnya. "Bu," suaraku nyaris tak terdengar. "Aku nemuin ini di kamar Kak Mira." Ibu meletakkan sulamannya. Tangannya sedikit gemetar saat ia mengambil kotak itu. Wajahnya berubah seketika. Pucat. Pandangannya kosong menatap kemasan itu, seolah seluruh darah di tubuhnya tersedot keluar. Seketika aku tahu, ibu mengenalnya. "Bu, aku mencoba lagi. Itu pil KB, kan?" Ibu diam beberapa detik, seolah sedang menelan sesuatu yang sangat pahit.
Lalu ia mengangguk pelan. Iya, nak, itu memang pil KB. Suara ibu terdengar berat. Serah. Matanya masih terpaku pada kotak itu, seakan ia sedang melihat dosa yang tersembunyi. Aku terdiam. Rasanya seperti dihantam palu besar ke kepala. Meski aku sudah curiga, mendengarnya langsung dari ibu membuat semuanya lebih nyata. Lebih menyakitkan. Lalu, kenapa Kak Mira punya itu? Dia belum menikah, Bu. Ibu menutup mata. Nafasnya naik turun. Ia menggenggam kotak itu erat-erat, seolah ingin menghancurkannya dengan kekuatan tangan rapuhnya. Sudah berapa lama kamu tahu ini, Laras? Baru beberapa hari. Tapi aku gak bisa tidur. Aku mikir terus. Kak Mira gak mau jawab. Aku bingung harus ngomong sama siapa lagi. Aku takut. Bu, aku takut ada sesuatu yang kita semua gak tahu. Atau pura-pura gak mau tahu. Ibu menunduk. Bahunya bergetar halus. Untuk pertama kalinya, aku melihat ibu tampak tua. Sangat tua. Matanya menyimpan luka dan rahasia yang tak pernah ku tahu ada. Kadang, jadi ibu itu berat. Nak, bisiknya, kita pikir kita bisa melindungi anak-anak kita dari semua dosa dan keburukan. Tapi ternyata, kita juga yang menyimpan kebusukan itu di bawah karpet, seolah tak pernah ada. Aku menahan napas. Apa maksud ibu? Tanyaku pelan. Ibu menatapku. Matanya merah. Aku tahu Mira punya pil itu. Aku pernah temukan di cucian spraynya beberapa bulan lalu. Tapi aku memilih diam. Kupikir, mungkin dia sedang pacaran diam-diam. Atau, aku tak tahu lagi apa yang kupikirkan saat itu. Aku hanya takut. Takut membuka luka. Takut mencari tahu yang sebenarnya. Aku tak kuat, Laras. Aku terduduk. Jiwaku terasa seperti ditarik kedua arah. Antara amarah dan iba. Antara ingin tahu dan ingin lari. Jadi, ibu tahu ini semua dari dulu? Tanyaku dengan suara sedikit meninggi. Ibu tahu, tapi membiarkan semuanya terus berjalan. Sementara aku di sini, dibuat seperti orang gila menebak-nebak. Sementara aku harus terus pura-pura baik-baik saja. Laras, ibu memegang tanganku. Ibu juga manusia, nak. Ibu takut anaknya rusak. Ibu takut kehilangan Mira. Ibu hanya ingin semuanya tetap utuh. Aku menarik tanganku. Mataku panas. Utuh? Keluarga macam apa yang utuh tapi penuh rahasia? Bu, aku nggak tahu harus percaya siapa lagi. Kak Mira sembunyi, Mas Raka makin jauh. Sekarang ibu juga ternyata tahu semuanya dari dulu. Aku bangkit berdiri. Langkahku gemetar. Aku akan cari tahu sendiri. Aku gak akan diam lagi. Ibu hanya bisa memandangi punggungku saat aku melangkah pergi, dengan air mata menetes di pipi, dan kotak pil KB yang kutinggalkan di atas meja. Sebagai bukti bahwa sesuatu yang sangat kelam sedang tumbuh diam-diam di dalam rumah ini. Hari itu, rumah kami yang biasanya senyap berubah menjadi ruang pengadilan tanpa palu hakim. Udara di dalamnya terasa lebih berat dari biasanya. Langit mendung di luar seakan mewakili atmosfer di dalam rumah kami. Gelap, murung, dan menanti petir menyambar kapan saja. Ibu duduk di ruang tamu sejak pagi. Raut wajahnya dingin, matanya bengkak karena menangis semalaman. Di atas meja, kotak pil KB itu masih tergeletak, menjadi saksi bisu dari dosa yang tak lagi bisa ditutupi. Jemari ibu menggenggam rosario dengan erat, seolah itu satu-satunya tali yang bisa ia pegang agar tidak terjatuh ke dalam jurang amarah dan kekecewaan. Aku duduk di sisi tangga,
hanya beberapa meter dari sana. Menunggu. Dan saat Mira pulang, dengan wajah biasa-biasa saja, membawa tas belanjaan kecil dari minimarket, angin dalam rumah berhenti berembus. "Ibu," sapanya pelan, sedikit heran melihat ibu yang duduk kaku seperti batu. Ibu tak menjawab, hanya menatap lurus ke arah Mira. "Ada apa?" Masih belum ada jawaban. Lalu ibu berdiri, perlahan, tapi penuh tekanan. Mata ibu menatap Mira dengan sorot tajam, bukan sekadar sebagai seorang ibu yang marah, tapi sebagai wanita yang dikhianati atas nama keluarga. Ibu menunjuk kotak pil di atas meja. "Kamu tahu itu apa, kan?" Mira terdiam sejenak. Senyumnya memudar. Ia menatap kotak itu, lalu menatap ibu. Ada sesuatu yang bergetar di dalam dirinya, tapi ia berusaha menahannya. "Bu, itu bukan apa-apa." "Jangan bohong sama ibu." Suara ibu meninggi, suaranya retak tapi tegas. "Kamu pikir ibu ini buta? Kamu pikir kamu bisa sembunyiin semuanya seperti tidak terjadi apa-apa?" Mira mundur setengah langkah. Matanya membelalak. "Ibu, tolong jangan langsung nuduh aku." "Kamu sudah tidur dengan Raka, Mira?" tanya ibu dengan suara pelan, tapi seperti petir yang menyambar ke dadaku. Aku membeku. Nafasku terhenti. Dan Mira, aku lihat tubuhnya langsung gemetar. Tangannya mencengkeram tali tasnya begitu erat. "Mira," bentak ibu lagi. Jawab ibu. "Sudah berapa lama kamu tidur dengan suami adikmu sendiri?" "Astaga, ibu." Mira menunduk, mencoba tersenyum gugup. Itu gak benar. Ibu salah paham. Aku. Jangan main-main sama ibu." Kali ini suara ibu meledak, dan air matanya tumpah bersamaan. Ibu sudah diam terlalu lama. Tapi sekarang cukup. Katakan yang sebenarnya. Apa kamu udah tidur dengan Raka? Aku melihat tubuh Mira mulai bergetar. Napasnya memburu. Matanya memerah. Wajahnya pucat. Ia membuka mulutnya, tapi tak ada kata yang keluar. Dan ketika akhirnya ia bicara, suaranya pecah, lemah, namun menghantam seperti badai. "Iya, Bu. Iya, aku sudah tidur dengan Raka lebih dari 4 bulan." Seisi ruangan mendadak sunyi. Bahkan detik jam dinding terasa berdentum di kepala. Suara itu tak hanya menghancurkan ibu, tapi juga menghancurkan aku. Dari tangga, aku menutup mulut dengan telapak tangan. Napasku tercekat. Dada ini seperti diremas, keras, kejam, dan tidak diberi jeda untuk bernapas. Ibu mundur 1 langkah, menatap Mira dengan ekspresi hancur. "Astagfirullah, Mira. Astagfirullah." Mira mulai menangis. Tapi bukan air mata penyesalan, lebih seperti tangisan seseorang yang terpojok, yang akhirnya tak bisa lagi bersembunyi. Aku gak pernah berniat, Bu. Tapi semuanya terjadi begitu aja. Raka bilang dia merasa kesepian, dia bilang Laras terlalu sibuk, terlalu dingin. Cukup. Ibu menampar meja begitu keras, hingga kotak pil itu jatuh ke lantai. "Jangan pernah bawa nama adikmu untuk membenarkan kebusukanmu sendiri. Kesepian? Itu alasanmu untuk tidur dengan suami adikmu sendiri?" Aku tidak tahan lagi. Aku turun dari tangga, mataku penuh air mata. Mira memandangku, dan wajahnya langsung berubah saat melihatku berdiri di sana.
Ia tahu, segalanya sudah terbuka. Tidak ada lagi tempat bersembunyi. Mira, aku berkata lirih, tapi nadaku gemetar oleh emosi. Kamu, kakakku. Satu-satunya kakak perempuan yang kupunya. Dan kamu tidur dengan suamiku? Mira menangis, mencoba mendekat. Laras, dengar aku dulu. Aku jatuh cinta. Diam, teriakku. Kamu pikir itu alasan? Cinta? Cinta itu bukan menghancurkan orang lain. Cinta bukan menyusup ke rumah sendiri dan merobek hatiku berkali-kali. Aku mundur, tak sanggup menatap wajahnya lebih lama. Ibu terisak, menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Ya Allah! Bagaimana bisa aku membesarkan dua anak perempuan, tapi yang satu menghancurkan hidup yang lain? Aku berbalik, melangkah ke kamar. Dan sebelum aku menutup pintu, aku berkata lirih, kalian sudah menghancurkan aku. Tapi aku janji, aku gak akan diam. Aku akan ambil kembali hidupku, tanpa kalian. Brak, pintu kututup. Dan malam itu, rumah kami tidak hanya retak. Rumah itu runtuh. Aku tidak tahu bagaimana cara menggambarkan rasa hancur ini dengan kata-kata. Kalau ada bahasa yang mampu menjelaskan bagaimana rasanya dikhianati oleh dua orang yang menjadi pusat hidupku, maka mungkin bahasa itu belum pernah tercipta di dunia ini. Malam itu, setelah konfrontasi yang membuat seisi rumah retak oleh jeritan dan tangisan, aku terkunci dalam kamarku. Bukan hanya secara fisik, tapi juga secara batin. Pintu itu kututup rapat. Bukan sekadar untuk menutup suara tangis ibu atau isakan Mira, tapi untuk melindungi sisa-sisa kewarasanku yang nyaris menghilang. Aku terduduk di sudut ranjang, memeluk lututku seperti anak kecil yang tersesat. Tubuhku gemetar, napasku tersengal, dan mataku terasa perih karena air mata yang tak kunjung berhenti mengalir. Aku menjerit, bukan sekali, tapi berkali-kali. Jeritan itu bukan untuk meminta tolong. Tidak ada yang bisa menolongku sekarang. Jeritan itu adalah bentuk keputusasaan, rasa sakit yang terlalu besar untuk dipendam, terlalu tajam untuk didiamkan. Kenapa? Kenapa kalian tega? Aku mengaduh lirih di tengah tangis, suaraku tercekik oleh emosi. Raka, kenapa kamu hancurkan rumah tangga kita? Bukankah aku sudah cukup berjuang untuk kamu? Bukankah aku selalu ada setiap kamu pulang dengan lelah? Bukankah aku mencintaimu dengan sepenuh hati? Air mataku jatuh lagi. Aku teringat momen-momen kecil bersamanya. Saat kami tertawa di dapur, saat ia membelai rambutku saat aku sakit, saat ia bilang, "Kamu adalah rumah buat aku." Tapi kini, semua kata itu berubah jadi pisau yang menancap satu persatu di dadaku. Dan Mira, Tuhan, Mira, kakak tiriku, perempuan yang tumbuh bersamaku sejak kecil, yang dulu menemaniku belajar naik sepeda, yang dulu kubagi baju dan rahasia kecilku. Kami memang tidak sedarah, tapi tak pernah ada jarak di hati kami. Aku mencintainya sebagai kakakku. Aku percaya padanya. Aku bahkan membelanya saat orang lain menuduh dia keras kepala, egois, atau terlalu bebas. Tapi dia tidur dengan suamiku. Ya Tuhan, bisikku dalam napas terputus-putus. Kenapa harus mereka? Kenapa harus orang-orang yang paling aku percaya? Aku berdiri pelan. Tubuhku limbung. Aku menatap bayanganku sendiri di cermin. Mata sembab, wajah penuh duka, dan sorot kosong seperti tubuh yang ditinggalkan jiwanya.
Apa aku kurang? Pertanyaan itu terlintas, seperti duri yang menyusup tanpa izin. Aku mencoba menolaknya, tapi ia menyerang bertubi-tubi. Apa aku tidak cukup cantik? Tidak cukup hangat? Tidak cukup jadi istri? Tidak cukup jadi adik? Aku menggenggam tepi meja rias, mencoba menahan diri untuk tidak roboh. Tapi saat tanganku menyentuh sisir milikku, yang pernah kugunakan untuk menyisir rambutku sebelum tidur di sisi Raka, aku merasakan nyeri yang luar biasa. Seolah sisir itu pun kini sudah ternoda oleh bayang-bayang mereka. Aku berteriak kencang. Menyapu semua barang di meja itu jatuh ke lantai. Botol parfum pecah, bedak berhamburan, dan suara-suara benda yang berguguran memekakan telinga. Tapi tak ada yang lebih memekakan daripada suara di dalam hatiku. Aku benci kalian. Aku benci diriku sendiri. Tangis kembali pecah. Aku jatuh terduduk di lantai, tubuhku gemetar hebat. Nafasku tidak beraturan. Seperti tersedak oleh kepiluan yang terlalu penuh, terlalu sesak. Aku memeluk diriku sendiri. Dingin. Sunyi. Malam itu, aku tidak tidur. Malam itu, aku tidak hidup. Aku hanya bertahan. Dan di tengah gelap yang menyelimuti kamar, hanya satu pikiran yang terus berputar di kepalaku. Aku harus keluar dari neraka ini. Entah bagaimana caranya. Sore itu langit masih kelabu. Awan tebal menggantung rendah seolah menanti petir menyambar lagi. Kali ini bukan dari langit, tapi dari dalam rumah ini. Aku duduk di ruang tengah. Dingin. Kaku. Mataku sembab tapi tajam. Di genggamanku, kotak kecil pil KB itu terasa seperti granat yang siap kulempar kapan saja. Setiap menit terasa seperti jam, dan setiap detik adalah nyeri yang semakin membengkak di dada. Pintu rumah akhirnya terbuka. Suara langkah kaki yang dulu selalu kurindukan, kini membuat tubuhku menegang. Raka masuk dengan langkah santai, mengenakan kemeja biru muda yang masih rapi. Ia terlihat tenang, terlalu tenang untuk pria yang baru saja menghancurkan seluruh hidup istrinya. Ia meletakkan tas di meja seperti biasa, dan baru menyadari kehadiranku setelah beberapa detik. Laras? Ia tersenyum. Kamu udah di rumah? Kenapa duduk di situ? Aku tidak menjawab, hanya memandangi wajahnya. Wajah yang dulu kucintai tanpa syarat, kini terasa asing. Seperti topeng palsu yang baru kutemukan setelah bertahun-tahun hidup bersama. Tanpa sepatah kata, aku mengambil bantal dari sofa dan melemparkannya keras ke wajahnya. Laras? Hei, kamu kenapa? Raka kaget, mundur selangkah, wajahnya memucat. Aku berdiri. Tubuhku gemetar. Tapi bukan karena takut. Ini marah, luka, penghinaan. Kamu tanya aku kenapa? Suaraku pecah. Ini kenapa, Raka? Aku melemparkan kotak pil KB itu ke wajahnya. Kotak itu terjatuh ke lantai dan terguling pelan. Ia menatapnya. Dan detik itu juga, ekspresinya berubah. Itu, dari mana kamu dapat ini? Aku tertawa miris. Tawa getir yang tak pernah keluar dari mulutku sebelumnya. Dari kamar Mira, teriakku. Tempat kamu biasa masuk saat aku tidur, ya kan? Tempat kamu bercinta dengan kakakku sendiri, suamiku? Raka mematung. Ia menatapku, napasnya terengah. Lidahnya kaku. Matanya bergerak cepat, mencari kata yang tepat, tapi semua sudah terlambat. Laras,
ini gak seperti yang kamu pikirkan. Plah, tangan kananku mendarat di pipinya dengan keras. Tanganku gemetar, tapi jiwaku lebih dari itu, meledak. Jangan pernah lagi bohong depan aku, Raka. Aku udah dengar semua dari Mira sendiri. Kamu sudah tidur dengan dia 4 bulan. Dan kamu masih pulang dengan wajah setenang itu. Apa kamu tidak punya rasa malu sedikit pun? Ia memegang pipinya, tapi tidak membalas. Ia menunduk. Lalu, pelan-pelan, ia bicara. Maaf, Laras, aku gak bisa bohong lagi. Iya, semua yang kamu bilang, benar. Dadaku seperti berhenti berdetak. Mendengar pengakuan itu dari mulutnya sendiri, rasanya seperti ditusuk dari belakang dan depan, sekaligus. Air mataku jatuh lagi. Tapi kali ini bukan air mata sedih. Ini air mata kebangkitan. Kenapa, Raka? Apa kurangku? Apa salahku? Kenapa kamu pilih tidur dengan perempuan yang aku anggap kakakku sendiri? Raka menatapku. Aku merasa kosong, Laras. Di rumah ini, aku merasa kamu mulai jauh. Aku kesepian. Mira, dia ada waktu itu. Aku hilaf. Hilaf? 4 bulan itu kamu sebut hilaf? Suaraku bergetar hebat. Kalau itu, hilaf, buatmu, berarti setiap malam kamu masuk ke kamarnya dan menelanjangi jiwaku pelan-pelan. Kamu bukan cuma berselingkuh, Raka. Kamu menghancurkan harga diriku, cintaku, rumah tangga ini. Kamu hancurkan segalanya. Raka mencoba mendekat, tapi aku mundur. Aku mengangkat tangan, memberi batas yang tidak akan pernah bisa dilewati lagi. Mulai malam ini, kamu bukan suamiku lagi. Matanya membelalak. Laras, jangan bilang gitu. Aku masih mencintaimu. Jangan pernah sebut cinta. Cinta gak seperti ini. Cinta gak tidur dengan pengkhianatan. Cinta gak menyayat orang yang kamu janji akan lindungi. Ia diam. Wajahnya merah, matanya mulai berkaca-kaca. Tapi aku tidak peduli lagi. Hatiku sudah mati untuknya. Keluar, Raka. Suaraku pelan, dingin. Sekarang juga. Ia tetap berdiri di tempat, seperti masih berharap bisa membalik waktu. Keluar. Aku menjerit, sekeras yang ku bisa. Dan kali ini, ia menurut. Dengan langkah berat, ia berjalan ke pintu. Tapi sebelum benar-benar pergi, ia menoleh ke belakang dan berkata, "Maaf, Laras, aku gak pantas dimaafkan. Tapi, aku menyesal." Aku tidak menjawab. Aku hanya menatapnya, dengan luka yang tidak akan sembuh dalam waktu dekat. Saat pintu tertutup, rumah ini kembali sunyi. Tapi aku tahu, ini bukan akhir. Ini awal. Awal dari perjuanganku untuk bangkit. Untuk pulih. Untuk berdiri, lebih kuat dari sebelumnya. Aku pikir aku sudah mendengar semua kebusukan hati Raka malam itu. Tapi ternyata, luka yang dia berikan belum selesai menganga. Masih ada serpihan lain yang belum dia tancapkan ke dalam jiwaku. Pagi itu, aku duduk sendiri di meja makan. Cangkir teh di depanku sudah dingin. Aroma jahe dan madu yang biasanya menghangatkan dada, kini hanya menambah getir di lidah. Rumah ini terasa seperti rumah asing. Sunyi. Tapi penuh gema kesedihan yang berputar-putar di tiap sudut dindingnya. Raka muncul lagi.
Entah kenapa dia masih berani datang ke rumah ini setelah semua pengakuannya semalam. Mungkin ia pikir aku butuh penjelasan. Atau mungkin dia hanya ingin melegakan dirinya sendiri. Seperti orang yang ingin membersihkan tangan berdarah setelah membunuh perasaan istrinya. Ia duduk di seberangku tanpa permisi. Matanya merah, wajahnya kusut. Tapi aku tidak melihat rasa bersalah di sana. Yang kutangkap hanya rasa bingung dan mungkin sedikit rasa takut kehilangan yang sudah terlambat. Laras, suaranya serak. Aku menatapnya. Datar, kosong. Tapi dalam hatiku, badai masih belum reda. Kamu masih berani datang ke sini? Tanyaku pelan, tapi tajam. Ia menarik napas dalam, seperti hendak memulai pembelaan. Aku tahu aku salah. Tapi aku cuma ingin jelasin semuanya. Kamu pantas tahu alasannya. Aku menegakkan tubuhku. Oh, ada alasan? Kukira kamu hanya makhluk tanpa moral yang hidup mengikuti nafsu. Ia menunduk. Tangannya saling meremas di atas meja. Lalu, dengan suara rendah yang entah kenapa terdengar menjijikkan di telingaku, ia berkata, "Aku cuma butuh pelarian, Laras." Pelarian? Dahiku berkerut. Pelarian dari apa, Raka? Ia menatapku. Matanya memerah lagi. Dan kalimat selanjutnya menghantamku lebih keras dari tamparan manapun. Kamu terlalu sibuk, terlalu kaku, terlalu serius urusin rumah, urusin masa depan. Aku merasa hilang, Laras. Aku butuh ruang buat ngerasa hidup. Aku terdiam. Bukan karena aku mengerti. Tapi karena aku sedang mencoba menelan betapa rendahnya alasan yang baru saja keluar dari mulutnya. Jadi, kamu selingkuh karena aku terlalu serius menjaga rumah tangga kita? Aku bertanya, nadaku tercekat. Karena aku terlalu peduli soal masa depan kita? Karena aku terlalu banyak bekerja supaya kamu bisa hidup nyaman? Itu pelarianmu? Dia tidak menjawab. Air mataku mengalir pelan. Tapi bukan karena sedih. Ini karena kemarahan. Kekecewaan. Rasa jijik yang belum pernah kurasakan bahkan terhadap musuhku sendiri. Aku gak pernah larang kamu hidup, Raka. Suaraku gemetar. Aku cuma minta kamu setia. Aku pikir itu bukan permintaan yang terlalu besar untuk seorang suami. Ia mengusap wajahnya. Aku gak tahu harus bilang apa lagi. Tapi Mira ada waktu itu. Dia dengar aku cerita, dia ngertiin aku. Dan semuanya terjadi begitu aja. Tidak ada yang terjadi begitu aja. Raka, aku memotong cepat. Itu pilihan. Kamu pilih menghancurkan aku. Kamu pilih tidur dengan kakakku. Dan sekarang kamu datang dengan alasan yang paling menjijikkan dari semuanya. Karena aku terlalu baik menjalankan peranku sebagai istri. Raka menatapku, kali ini tanpa bisa menyembunyikan kehancuran di wajahnya. Tapi aku tak lagi peduli. Cinta yang dulu menebarkan bunga di hatiku kini telah mati dan dikubur dalam lumpur pengkhianatan. Tak akan ada kata maaf yang bisa membangkitkannya lagi. Aku bangkit berdiri, perlahan, tapi penuh wibawa. Kamu bisa keluar sekarang, Raka. Aku gak butuh alasan dari seseorang yang menjadikan kesetiaan istrinya sebagai alasan untuk selingkuh. Ia terdiam. Wajahnya pucat. Laras, aku masih cinta sama kamu. Aku menatap matanya. Dalam-dalam. Kalau itu yang kamu sebut cinta, aku bersyukur karena aku tak akan pernah menerimanya lagi.
Dan dengan langkah mantap, aku tinggalkan dia di ruang makan itu, sendirian. Tercekik oleh kenyataan bahwa kebusukannya akhirnya tercium dengan sempurna. Beberapa hari telah berlalu sejak semua itu terbongkar. Tapi luka di hati ini masih terasa mentah, seolah baru disayat kemarin. Rumah yang dulu hangat kini terasa seperti ruang sempit tanpa udara. Udara terasa berat, penuh dengan kata-kata yang tak terucap, dan tatapan yang terus membayang. Aku duduk di ruang tamu rumah ibuku. Tanganku mengepal di atas pangkuan. Jari-jariku dingin, tapi darahku mendidih. Di hadapanku, ibu duduk tegak, dengan mata yang sudah terlalu sering menangis. Tapi hari ini, bukan air mata yang keluar. Hari ini, ibu bicara dengan ketegasan seorang perempuan yang pernah dikhianati dunia. Ceraikan dia, Laras, ucap ibu mantap. Aku menatap wajah ibu yang begitu kukagumi. Wajah itu kini dikeraskan oleh amarah yang tak lagi bisa ditahan. Ibu gak akan biarkan kamu hidup dengan laki-laki seperti itu. Dia tidur dengan Mira. Dengan anak tiri ibu sendiri. Dia bukan cuma melukai kamu, dia meludahi martabat keluarga kita. Aku mengangguk perlahan, menelan air liur yang terasa seperti pecahan kaca. Aku tahu, Bu. Tapi, ini semua terlalu cepat. Aku masih bingung. Marah. Hancur. Ibu menggenggam tanganku. Hangat. Tegas. Justru karena kamu hancur, kamu harus keluar dari reruntuhan ini. Jangan tinggal di bawah puing-puing rumah tangga yang udah roboh. Sayang. Bangun yang baru. Kamu bisa. Aku mengangguk lagi. Tapi sebelum aku sempat bicara lebih jauh, suara mobil terdengar dari luar. Keluarga Raka datang. Ayah dan ibunya masuk tanpa mengetuk. Seperti biasa, mereka membawa aura otoritas yang menggantung di udara. Tapi kali ini berbeda. Kali ini aku tidak lagi menunduk saat melihat mereka. Ibunya, Bu Retno, langsung mendekatiku. Suaranya lembut, tapi aku bisa mencium bau manipulasi dari setiap katanya. Laras, nak, kami tahu Raka salah. Tapi semua orang pernah salah. Aku menatapnya, tak menjawab. Ia melanjutkan, Mira juga, dia masih muda, dia hilaf. Kamu tahu sendiri, dia itu labil. Tapi dia juga udah menyesal. Aku masih diam, tapi detak jantungku mulai berubah irama. Tegang, panas. Jangan ambil keputusan saat emosi, ya, nak. Sekarang giliran ayah Raka yang bicara. Suaranya berat, tenang, tapi tajam. Raka itu laki-laki, Laras. Dan laki-laki itu, kadang memang bisa tergoda. Itu bukan berarti dia gak sayang kamu. Dia cuma butuh pelampiasan sesaat. Namanya juga laki-laki. Pelampiasan. Aku akhirnya bersuara. Lembut, nyaris berbisik, tapi ada sesuatu yang mengguncang dari nada suaraku. Iya, maksudnya. Jadi saya ini istri atau tempat sampah, Pak? Aku berdiri. Mataku tajam menatap mereka. Kalau setiap laki-laki bisa selingkuh dan dimaafkan karena itu, laki-laki biasa, lalu untuk apa janji pernikahan itu ada? Untuk apa Tuhan suruh kita setia? Kalau alasan, sekadar tergoda, bisa membenarkan semuanya. Bu Retno memucat. Nak, maksud kami. Maksud ibu jelas. Ibu lebih pilih anak ibu dilindungi aibnya daripada saya dipulihkan lukanya. Tapi saya bukan perempuan yang bisa dibodohi dengan dalih hilaf.
Mira sadar saat membuka bajunya. Raka sadar saat memeluknya. Semua itu pilihan, bukan khilaf. Ibu kandungku berdiri di sampingku, memeluk pundakku dengan bangga. Saya sudah ajari anak saya jadi istri yang kuat, bukan budak yang ditindas. Kalau kalian datang ke sini untuk minta maaf, kami terima. Tapi kalau datang untuk menyuruh Laras menerima dan memaklumi, maka kalian salah rumah. Hening. Tegang. Suasana mendadak seperti medan perang tanpa suara. Aku menghela napas panjang. Mataku kembali pada mertuaku. Saya akan urus perceraian. Bukan karena kalian menyuruh, bukan karena ibu saya mendesak. Tapi karena saya sendiri memilihnya. Saya memilih waras. Bu Retno menunduk. Pak Gunawan menarik napas berat dan hanya bisa berkata pelan. Kalau itu keputusanmu, ya sudah. Mereka pun pergi. Meninggalkan rumah yang tak lagi bisa mereka kendalikan dengan tekanan atau budaya patriarki. Hari itu, untuk pertama kalinya aku merasa berdaulat atas hidupku sendiri. Luka ini belum sembuh, tapi setidaknya aku tahu kemana harus melangkah. Aku pikir setelah semua yang terjadi, pengakuan, konfrontasi, dan tekanan keluarga, akan ada sedikit ruang bagi Mira untuk merasa malu. Aku kira ia akan menghindari tatapanku, atau setidaknya mengurung diri karena tahu luka yang telah dia torehkan tak hanya pada pernikahanku, tapi juga pada hubungan darah kami sebagai saudara. Tapi aku salah. Sangat salah. Mira bukan hanya tidak menyesal. Ia berubah. Wajah yang dulu aku kenal sebagai kakak tiriku, yang tumbuh bersamaku sejak remaja, kini tak lagi kutemukan di balik tubuh yang berdiri di hadapanku. Ia duduk di sofa ruang tamu, menyilangkan kaki, dengan tatapan tajam dan senyum mengejek yang bahkan lebih menusuk daripada kata-katanya. Aku baru pulang dari rumah ibu, dan saat membuka pintu, langsung mendapati Mira seolah menungguku. Sikapnya tak seperti seseorang yang bersalah. Ia seperti sedang menantang, menguji kesabaranku yang sudah di ujung tanduk. Kamu udah bilang ke Raka mau cerai? Tanyanya enteng, seolah pertanyaannya bukan soal kehidupan rumah tanggaku yang baru saja hancur. Aku menatapnya tajam, mencoba mengatur napas agar emosiku tidak meledak. Apa urusanmu? Jawabku pelan tapi dingin. Mira berdiri, mendekat. Senyumnya tidak berubah. Justru semakin lebar, semakin menyebalkan. Soalnya kalau kamu udah lepasin dia, aku gak perlu sembunyi-sembunyi lagi. Apa maksudmu? Ia mendekat lebih dekat, berdiri hanya beberapa langkah dariku. Lalu dengan suara penuh racun, ia berkata, kalau kamu memang gak sanggup jadi istri, biar aku yang ngurus Raka. Dunia seperti berhenti berputar sesaat. Jantungku berdetak keras, bukan karena kaget, tapi karena kemarahan yang tak bisa lagi dibendung. Ucapan itu, seperti paku panas yang ditusukkan langsung ke dadaku. Apa kau bilang? Suaraku meninggi, meledak, mengguncang dinding rumah. Aku melangkah cepat ke arahnya, dan tanpa sadar tanganku sudah terangkat. Ingin rasanya menampar wajahnya, menghapus senyum sinis itu dari permukaan bumi. Tapi aku berhenti. Di detik terakhir, aku menghentikan tanganku sendiri. Bukan karena dia tak pantas mendapatkannya, tapi karena aku tak ingin menjadi sama rendahnya. Kamu bukan manusia, Mira, aku berbisik, suara gemetar menahan amarah. Kamu itu racun, penghancur. Dan kalau kamu pikir bisa hidup bahagia dengan sisa-sisa yang kamu rampas dari hidupku, silakan coba. Tapi ingat,
Karma tidak akan melewatkanmu. Mira tertawa kecil, seolah tak terpengaruh. Karma? Ah, Laras, kamu terlalu drama. Dunia ini milik orang yang berani ambil apa yang mereka mau. Dan aku mau Raka. Sesederhana itu. Aku mundur selangkah, menatapnya seperti melihat orang asing, makhluk tak berjiwa. Simpan kata-katamu. Dunia akan menjawabnya sendiri nanti. Aku sudah selesai bermain baik. Dan mulai sekarang, kamu akan lihat siapa yang benar-benar kuat. Aku berbalik, menahan air mata yang nyaris tumpah. Bukan karena sedih, tapi karena marah. Marah pada Mira, pada Raka, pada dunia. Tapi juga, aku mulai marah pada diriku sendiri, karena selama ini terlalu sabar. Malam itu udara sangat sunyi. Sunyi yang menyesakkan, seperti jeda sebelum badai. Aku duduk di ruang keluarga, masih mengenakan baju rumah yang sudah kusut karena seharian mondar-mandir tanpa arah. Pikiranku bercabang kemana-mana. Luka demi luka seperti tidak memberi ruang untuk bernapas. Tiba-tiba pintu rumah terbuka. Raka masuk tanpa suara, seperti biasa. Seolah semuanya masih normal. Seolah dia bukan pria yang menusuk jantungku hidup-hidup. Laras, katanya pelan, berdiri di ambang pintu ruang keluarga. Aku menoleh perlahan, menatapnya datar. Tidak ada sambutan. Tidak ada amarah. Hanya kekosongan. Dia berjalan mendekat, lalu duduk di kursi sebelahku. Jarak yang dulunya hangat kini terasa seperti jurang. Aku tahu kamu marah. Dan kamu berhak. Aku tetap diam. Biarkan dia berbicara. Aku ingin tahu seberapa rendah dia bisa jatuh dalam membenarkan semua ini. Tapi aku udah mikir panjang. Ras, aku gak mau pisah sama kamu. Tapi, aku juga gak bisa ninggalin Mira. Aku menoleh pelan, alis terangkat. Maksudmu apa? Raka menarik napas panjang, lalu menghembuskannya perlahan seolah sedang bicara soal masalah biasa seperti tagihan listrik atau rencana liburan. Kalau kamu masih mau terusin rumah tangga ini, izinkan aku nikah sama Mira juga. Jantungku berhenti berdetak. Apa? Suaraku naik. Suaraku pecah, seolah seluruh dinding rumah memantulkan kemarahan yang baru saja menggelegar dari dadaku. Kamu pikir ini lelucon? Raka buru-buru mengangkat tangannya, mencoba menenangkan. Bukan lelucon, Laras. Aku serius. Aku sayang kalian berdua. Aku cuma mau adil. Adil? Aku tertawa miris, nyaris gila. Kamu tidur diam-diam sama kakak tiriku selama 4 bulan, lalu datang ke hadapanku dan bilang mau adil? Kamu tahu betapa hancurnya aku? Kamu tahu seperti apa rasanya dikhianati 2 orang paling dekat dalam hidupku? Dan sekarang kamu bilang, satu-satunya cara mempertahankan semua ini adalah dengan poligami? Raka menunduk. Tapi aku tahu, di dalam kepalanya, ini adalah solusi terbaik. Lelaki pengecut yang tak bisa memilih. Laras, aku masih cinta kamu. Sungguh. Tapi aku juga udah terlalu jauh sama Mira. Aku gak bisa ninggalin dia sekarang. Kita bisa jalani ini bareng-bareng. Kamu istri pertama, kamu tetap di rumah ini. Mira bisa tinggal di tempat lain. Aku akan adil. Aku janji. Kamu pikir hidupku ini film sinetron? Kamu pikir aku mau berbagi ranjang dengan perempuan yang menusukku dari belakang? Kakak tiriku sendiri? Aku berdiri.
Nafasku terengah. Tanganku gemetar. Kalau kamu pikir aku akan menyetujui ini, Raka, kamu benar-benar sudah kehilangan akal. Aku bukan perempuan yang bisa kau bagi-bagi seperti warisan. Aku istrimu, satu-satunya. Dan setelah semua yang kamu lakukan, kamu bahkan tidak layak untukku lagi. Air mataku menetes, bukan karena lemah, tapi karena terlampau kuat menahan luka. Keluar dari rumah ini, malam ini juga. Suara itu keluar dari mulutku dengan mantap, dingin, dan tak tergoyahkan. Raka hanya diam. Ia tak menyangka. Tapi aku tidak akan bergetar lagi. Luka ini cukup menjadi pelajaran, dan aku tidak akan mengizinkan siapapun mencabik-cabik martabatku sekali lagi. Malam itu sepi. Terlalu sepi. Bahkan suara detik jam dinding terdengar seperti dentuman di dadaku yang penuh luka. Lampu kamar kupadamkan. Hanya cahaya remang dari lampu lorong yang menerobos lewat celah pintu, menciptakan bayangan-bayangan yang seperti mengejek keheningan malam itu. Aku berdiri di depan lemari, memandangi pakaian-pakaian yang pernah aku kenakan sebagai seorang istri. Gaun pesta pertama yang kupakai bersamanya. Kemeja putih pemberian mertua. Baju tidur yang kubeli dengan gaji pertama sebagai istri rumah tangga. Semua terasa mati. Dengan tangan gemetar, aku mulai melipat pakaian satu persatu. Pelan. Sunyi. Seolah sedang menyiapkan tubuh orang yang akan dikuburkan. Tapi kali ini, yang dikubur adalah diriku yang lama. Diriku yang telah mati berkali-kali dalam luka pengkhianatan. Satu koper. Satu tas ransel. Itu saja. Hidupku cukup terangkum dalam dua benda. Selebihnya adalah luka yang akan kubawa tanpa wujud, tapi akan menetap dalam ingatan. Di atas meja rias, aku letakkan dua dokumen penting. Pertama, surat gugatan cerai yang sudah kutandatangani sendiri, tanpa persetujuannya, tanpa negosiasi. Kedua, salinan foto dan bukti perselingkuhan, hasil cetakan dari rekaman CCTV rumah yang sempat kutarik diam-diam dari cloud pribadi sebelum ia sempat menghapusnya. Termasuk pesan-pesan genit dan vulgar antara Raka dan Mira yang sempat tertangkap dari laptop Raka yang pernah tertinggal terbuka. Di bawah tumpukan kertas itu, kutulis sepucuk surat. Bukan untuk Raka, tapi untuk diriku sendiri. Untuk perempuan yang selama ini menahan semuanya. Terima kasih telah bertahan sejauh ini. Kini, kamu tak perlu bertahan lagi. Kini saatnya berjalan. Aku menatap kamar itu sekali lagi. Kamar tempat cinta dan luka pernah saling bersaing. Kamar tempat aku pernah tertidur sambil memeluk harapan. Dan kamar yang sama tempat aku menangis diam-diam setiap malam, bertanya kenapa aku tidak cukup. Tanpa suara, aku menarik koper keluar kamar. Sepatuku genggam, agar langkahku tak terdengar. Raka tidur di sofa malam ini, kami sudah tidak sekamar sejak pengakuan kejinya. Aku menatap wajahnya yang terlelap. Lelaki yang pernah kupilih, pernah kunanti, pernah kudoakan. Tapi juga lelaki yang menikamku tanpa ampun. Aku tidak membangunkannya. Aku tidak ingin mendengar pembelaan lagi. Tidak ingin mendengar kata maaf yang sudah kehilangan artinya. Tidak ingin mendengar janji manis yang sudah membusuk. Saat kututup pintu rumah dengan perlahan, hatiku seperti ikut tertutup bersama daun pintu itu. Tapi kali ini, bukan karena takut, melainkan karena sudah selesai. Satu taksi menungguku di ujung gang. Tanpa bertanya banyak, sopir itu membantuku memasukkan koper ke bagasi. Bandara, Mbak? Stasiun, jawabku singkat. Aku tidak butuh pesawat. Aku tidak butuh cepat. Aku butuh waktu. Aku ingin merasakan perjalanan ini. Aku ingin tahu rasanya pergi pelan-pelan tapi pasti.
meninggalkan luka di belakang, dan menjemput harapan di depan. Kota tempat aku akan tinggal, bukan kota yang asing, tapi cukup jauh untuk tidak bertemu mereka lagi. Di sana, ada sahabat lamaku. Ada tempat kerja yang mungkin menerima. Ada kehidupan yang mungkin tak sempurna, tapi bebas dari belenggu masa lalu. Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak semuanya terbongkar, aku bisa tidur. Di gerbong kereta, di kursi yang sempit, dengan kepala bersandar pada jendela yang dingin. Tapi ada kelegaan yang aneh di dadaku. Aku belum pulih. Tapi aku sedang berjalan ke arah sana. Pagi di kota baru terasa berbeda. Tidak ada suara-suara yang menusuk batin. Tidak ada Mira. Tidak ada Raka. Tidak ada kenangan yang menghantui setiap sudut rumah. Di kamar kontrakan mungil berukuran 3x4, aku memulai segalanya dari nol. Tak ada lagi ranjang empuk, hanya kasur tipis di lantai. Tak ada lemari besar, hanya koper tua dan gantungan dinding. Tapi anehnya, untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa bebas. Setiap pagi aku bangun bukan karena kewajiban sebagai istri, tapi karena keinginan untuk memperjuangkan diriku sendiri. Tidak ada lagi suara yang meremehkan mimpiku, atau tatapan sinis yang membuatku merasa kecil. Kini, aku adalah pengendali penuh atas hidupku, meski penuh ketidakpastian. Berbekal tabungan yang tersisa dan keterampilan desain interior yang pernah kupelajari sebelum menikah, aku mulai dari hal kecil. Mendesain ulang ruang tamu kontrakan sahabatku. Lalu menerima pesanan sederhana, menata kamar anak, mengecat ulang dinding ruang kerja, hingga membuat sketsa ruangan untuk kafe kecil. Kukerjakan semuanya sendiri. Dari desain digital, presentasi ke klien, sampai turun langsung mengecat tembok dengan tangan penuh cat. Tapi setiap tetes keringat itu bukan penderitaan. Itu pembuktian. Aku bisa. Aku mampu. Bahkan tanpa Raka. Bahkan tanpa siapapun. Suatu hari, aku membuat unggahan proyek kecilku di media sosial. Bukan untuk pamer. Hanya untuk mendokumentasikan proses. Tapi dari sana, satu persatu orang mulai tertarik. Kak Laras, bisa bantu bikin konsep ruang tamu minimalis. Keren banget desainnya. Ada kontak untuk kerjasama. Pesan-pesan itu datang tak berhenti. Dan perlahan, namaku mulai dikenal. Awalnya hanya di lingkup kecil. Lalu semakin luas. Aku menamai bisnisku, Ruang Baru. Karena setiap klien yang aku bantu menciptakan ruangan baru, aku pun sedang menciptakan ruang baru untuk diriku sendiri. 1 tahun berlalu. Aku tak lagi tinggal di kontrakan sempit. Aku punya kantor kecil, tim muda yang penuh semangat, dan klien dari luar kota yang datang hanya karena mendengar namaku. Dan hari itu, saat aku sedang memeriksa detail desain kafe klien, ponselku berdering. Selamat siang, Ibu Laras. Kami dari salah satu stasiun televisi nasional ingin mengundang Ibu sebagai narasumber dalam program Perempuan Hebat Indonesia. Kami tertarik dengan perjalanan Ibu sebagai pengusaha muda yang bangkit dari keterpurukan. Aku terdiam. Bibirku gemetar, bukan karena gugup, tapi karena haru. Tak pernah kubayangkan, perempuan yang dulu menangis di pojok kamar sambil memeluk bantal karena dikhianati, kini diundang ke layar kaca sebagai sosok yang inspiratif. Hari syuting itu datang. Aku mengenakan setelan putih gading, bukan untuk terlihat mewah, tapi untuk mencerminkan bersihnya awal baruku. Di depan kamera, saat ditanya bagaimana aku bisa bangkit, aku tersenyum. Saya tidak bangkit karena ingin membuktikan apapun ke siapapun. Saya bangkit karena saya lelah menjadi korban. Dan karena saya akhirnya menyadari, saya layak bahagia, bukan hanya karena dicintai, tapi karena saya mencintai diri saya sendiri.
Suara tepuk tangan mengiringi. Tapi lebih dari itu, di dalam diriku, ada tepukan kecil dari jiwa yang dulu terluka, yang kini berdiri tegak, menghormati keberanian untuk memilih diri sendiri. Sementara aku mulai mengecap manisnya hidup yang dibangun dari luka, di sisi lain dunia, rumah yang pernah kutinggali, perlahan runtuh. Rumah besar yang dulu penuh dengan warna netral dan perabot mahal, kini kosong dan kusam. Gorden tidak lagi berganti tiap bulan. Sofa mewah itu kini berdebu. Tak ada lagi aroma kopi hangat di pagi hari, atau makanan siap saji dari restoran mahal. Yang tersisa hanyalah keheningan, dan suara bisikan penyesalan. Bisnis Raka bangkrut. Tak ada klien. Tak ada proyek. Hanya tumpukan surat tagihan dan ancaman dari bank. Berawal dari satu keputusan ceroboh, menginvestasikan dana besar ke proyek tanpa riset matang, semuanya runtuh seperti domino. Ditambah lagi dengan sikap Mira yang boros, selalu membeli barang-barang branded, traveling, perawatan, tanpa memikirkan kondisi keuangan mereka yang mulai keropos. Kita butuh bayar cicilan bulan ini, Mir. Aku cuma beli tas satu. Kamu yang gak becus kelola bisnis. Pertengkaran mewarnai rumah itu setiap hari. Dulu, Mira merasa menang karena telah merebut Raka. Tapi apa gunanya lelaki yang tidak bisa membangun, hanya bisa merusak? Hingga satu malam, sebuah kabar buruk datang. Mira keguguran. Kandungan yang baru berusia 2 bulan tak bisa diselamatkan. Entah karena stres, entah karena tubuhnya yang kelelahan, entah karena air mata yang tertahan terlalu lama. Ia pulang dari rumah sakit dengan wajah tanpa ekspresi. Rambut berantakan, mata bengkak, pipinya tirus. Perempuan yang dulu selalu tampil cantik dan percaya diri, kini hanya bayangan dari dirinya yang lama. Dan hari itu, rumah dijual. Mobil sudah lama disita leasing. Barang-barang dijual di marketplace. Bahkan baju-baju bermerek yang dulu dibanggakan, kini dilego di grup jual beli online. Dengan 2 koper dan wajah kosong, Mira kembali ke rumah ibunya. Bukan sebagai menantu kebanggaan, tapi sebagai perempuan hancur yang tidak punya arah. Ibunya menyambut dengan pelukan kaku. Apa aku bisa tinggal di sini dulu, Bu? Tinggallah. Tapi kamu harus istirahat, kamu butuh sembuh. Mira hanya diam. Tak menangis. Tapi dari sorot matanya, air mata itu sudah lama kering. Yang tersisa hanya kehampaan. Hari-hari berikutnya ia hanya duduk di kamar, menatap langit-langit, berbicara sendiri, sesekali tertawa lirih seperti orang linglung. Depresi benar-benar memakan jiwanya. Sementara itu, Raka terlilit utang. Ia tinggal menumpang di rumah temannya yang juga mulai menghindar karena takut ditagih bersama. Tak ada pekerjaan, tak ada masa depan. Hanya setumpuk penyesalan dan ego yang tak lagi bisa dijual. Kadang, di malam sunyi, ia menatap layar ponsel. Melihat potret Laras yang kini berdiri di panggung seminar bisnis, mengenakan blazer putih dan senyum percaya diri. Dan saat itu, ia menyadari betapa bodohnya ia pernah berkata, "Aku cuma butuh pelarian." Sekarang, dia tersesat dan tak tahu jalan pulang. Hari itu langit kota sedikit mendung. Udara agak pengap. Tapi suasana di kantorku tetap sibuk dan hidup. Di ruangan minimalis bergaya Skandinavia yang kutata sendiri dengan tangan dan impian, terdengar bunyi keyboard, suara tawa ringan timku, dan denting gelas kopi dari pantry kecil. Kami sedang mengerjakan proyek besar, sebuah kafe di pusat kota, dan deadline sudah di depan mata. Aku berdiri di depan whiteboard, menjelaskan konsep desain kepada tim saat resepsionis masuk dengan wajah canggung. "Bu Laras, ada tamu," katanya mendadak. Namanya
Raka. Deh. Seketika tangan yang menggenggam spidolku terasa dingin. Napasku tercekat sepersekian detik. Nama itu, satu nama yang pernah kutulis dalam doa, kuteriakkan dalam tangis, dan kubakar habis dalam keputusan paling berat dalam hidupku. Aku mencoba tersenyum tenang. Bilang tunggu sebentar. Selesai menjelaskan, aku masuk ke ruanganku. Menutup pintu. Menarik napas panjang. Berusaha meredam segala kenangan yang menggerogoti dadaku tanpa izin. Beberapa menit kemudian, Raka masuk. Aku menatapnya dalam diam. Dia bukan pria yang dulu kutinggalkan. Wajahnya tirus. Rambutnya acak-acakan. Bajunya kusut seperti tak digosok. Dan matanya, Tuhan, matanya seperti mata orang yang tersesat terlalu jauh, dan sudah tak yakin apakah jalan pulang itu masih ada. Laras, suaranya serak, nyaris pecah. Kau butuh apa? Tanyaku pelan, tenang. Tidak datar, tapi jelas. Tidak hangat, tapi tidak sepenuhnya membenci. Dia berdiri di depanku, diam beberapa detik, lalu mendekat dengan langkah berat. Aku kehilangan semuanya. Bisnis hancur. Rumah dijual. Mira kembali ke rumah ibunya. Dia sakit. Dan aku, ia menunduk. Suaranya tercekat. Aku kehilangan arah. Aku baru sadar, aku kehilangan satu-satunya hal yang seharusnya kujaga. Kamu. Aku menatapnya, mataku tak berkedip. Tapi jantungku berdetak semakin pelan. Seperti ingin mendengar, tapi juga ingin segera mengakhiri semuanya. Maaf, Laras. Aku tahu aku salah. Aku hancurkan semuanya. Tapi tolong, beri aku kesempatan. Sekali saja. Aku masih cinta kamu. Kata-kata itu keluar dengan penuh gemetar. Matanya berkaca. Wajahnya menunjukkan kesedihan yang nyata, tapi bukan hanya kesedihan karena kehilangan orang lain. Itu adalah kesedihan karena kehilangan dirinya sendiri. Aku bangkit dari kursi, berdiri di depannya. Wajah kami kini sejajar. Tapi ada dunia yang membentang lebar di antara kami. Kamu bilang kamu cinta? Tanyaku dengan suara lirih namun tajam. Lalu kenapa dulu kamu bisa bilang itu cuma pelarian? Kenapa kamu tidur dengan perempuan lain, lalu bilang aku terlalu kaku? Dia menggigit bibirnya. Matanya menunduk. Aku bodoh, aku pengecut. Tidak, Raka, potongku cepat. Kamu bukan cuma bodoh. Kamu egois. Kamu pikir cinta bisa ditukar dengan pengampunan kapanpun kamu mau. Tapi luka yang kamu beri, itu tidak sembuh hanya karena kamu menyesal. Air mata jatuh dari matanya. Tapi aku tetap tegak. Aku sudah melewati malam-malam penuh air mata. Hari-hari penuh hampa. Aku mati rasa. Tapi aku bertahan. Dan hari ini, aku hidup. Bukan karena kamu. Tapi karena aku memilih menyelamatkan diriku sendiri. Dia menggeleng pelan. Tolong, aku gak punya siapa-siapa lagi. Aku menghela napas panjang. Menatapnya penuh belas kasih, tapi juga dengan batas yang tegas. Maaf, Raka. Tapi yang kamu cari, bukan aku. Kamu mencari pelampiasan rasa bersalahmu. Aku bukan rumah untuk rasa sesal itu. Ia terdiam. Lalu mundur perlahan, seperti seseorang yang sadar bahwa pintu sudah tertutup. Bukan karena dibanting, tapi karena waktu telah menutupnya dengan elegan. Dan saat ia melangkah keluar dari pintu ruanganku, aku duduk kembali. Menatap layar laptop. Ada setumpuk pekerjaan menunggu. Dan di layar itu, ada draft proposal bernama Rumah untuk Perempuan yang Bangkit,
Proyek sosial desain rumah aman untuk perempuan korban kekerasan dan pengkhianatan. Aku tersenyum. Aku tidak lagi menyelamatkan pernikahan. Aku menyelamatkan perempuan. Dimulai dari diriku sendiri. Ruangan itu tiba-tiba menjadi sunyi. Heningnya begitu mencengkeram. Seolah semua suara di dunia luar, denting keyboard, derap langkah kaki pegawai, bahkan tiupan angin dari ventilasi AC, mendadak hilang ditelan kehadirannya. Raka berdiri di depan meja kerjaku dengan pakaian lusuh, wajah kuyu, dan mata yang memohon. Ia bukan lagi sosok pria elegan yang dulu membuatku jatuh cinta. Yang ada di hadapanku kini hanyalah seorang lelaki yang kehilangan pijakan, terlambat menyadari nilai dari sesuatu yang telah ia buang begitu saja. Aku bangkit dari kursiku dengan perlahan. Tubuhku mungkin gemetar, tapi langkahku mantap. Emosi dalam dadaku berdesakan, tapi kali ini aku menahannya, memeluknya erat dalam batin, dan menjadikannya kekuatan. Aku menatap langsung ke matanya. Tatapan kami terkunci, dua pasang mata yang pernah saling mencintai kini bertarung dalam diam, antara sesal dan harga diri, antara luka dan keberanian untuk tidak mundur. Raka, suaraku lirih tapi tegas, seolah pisau yang diselubungi beludru, apa kamu kira aku ini siapa? Ia mengerutkan dahi, napasnya tercekat. Laras, aku datang bukan untuk menyakiti lagi. Aku sungguh menyesal. Aku kehilangan segalanya. Mira sudah pergi, aku hancur. Dan aku sadar, satu-satunya rumah yang pernah benar-benar aku miliki adalah kamu. Aku tersenyum miris. Senyum yang tidak lagi menyambut, tapi mengejek absurditas yang baru saja kudengar. Rumah? Kamu sebut aku rumah? Rumah macam apa yang kau tinggalkan untuk tidur di ranjang milik orang lain? Lebih parah lagi, dengan kakakku sendiri. Wajah Raka menegang. Ia mencoba melangkah lebih dekat, tapi aku mengangkat tangan, menghentikannya. Aku bukan tempat sampah, Raka. Nada suaraku kini naik, penuh api yang lama ku pendam. Aku bukan tempat yang bisa kamu datangi saat kamu sepi, lalu kamu tinggalkan saat kamu merasa cukup. Aku bukan pilihan cadanganmu. Aku bukan kain lap yang kamu pakai untuk menghapus dosa-dosamu, lalu kamu gantung lagi di pojok. Dia menggeleng. Bukan itu maksudku. Aku kehilangan arah. Aku benar-benar menyesal. Aku tahu aku tak pantas minta kesempatan kedua, tapi aku mohon, Laras, tolong lihat aku sebagai pria yang pernah kamu cintai. Mataku panas. Tapi aku tak ingin menitikkan air mata. Bukan di hadapannya. Bukan sekarang. Justru karena aku pernah mencintaimu, maka aku tidak akan pernah lagi membiarkan diriku jatuh di lubang yang sama. Jawabku dengan suara yang nyaris bergetar karena menahan gejolak batin. Kamu pikir cinta itu cukup? Kamu pikir penyesalanmu bisa menghapus rasa sakit yang membuatku nyaris bunuh diri waktu itu? Ia terdiam. Tak ada kata yang keluar dari bibirnya. Hanya mata yang berkaca-kaca dan bahu yang sedikit goyah. Aku menarik napas dalam-dalam. Kalau kamu masih punya sedikit saja rasa hormat padaku, maka pulanglah. Pulang ke kekasih sejati pilihanmu, kakakku sendiri. Mira, perempuan yang kau pilih atas kehancuran rumah tangga kita. Raka tampak terpukul mendengar kalimat itu. Ia mengatupkan mulutnya, seperti ingin membalas, tapi tak ada kata yang pantas diucapkan. Tanganku bergerak ke interkom. Pak Dodi, ucapku tenang namun tegas, mohon antar tamu saya keluar. Dan pastikan dia tidak masuk lagi ke kantor ini tanpa izin. Pintu terbuka. Pak Dodi masuk dengan wajah canggung. Ia melirik ke arah Raka dan lalu menatapku seolah mencari konfirmasi. Aku mengangguk perlahan. Raka menoleh padaku untuk terakhir kali. Laras, suaranya bergetar.
Aku benar-benar menyesal. Aku memandangnya dengan mata yang kini penuh cahaya dari luka yang telah berubah menjadi pelajaran. Aku juga menyesal, Raka. Menyesal karena pernah begitu mencintaimu, hingga aku lupa mencintai diriku sendiri. Tapi hari ini, aku memilih aku. Dan itu bukan keputusan yang bisa kamu ganggu lagi. Tanpa menoleh, aku duduk kembali. Menatap layar laptopku. Fokus kembali pada hidup yang sedang kuperjuangkan dengan tanganku sendiri. Langkah Raka menjauh. Pintu tertutup. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa luka ini bukan lagi sesuatu yang ingin kusembunyikan. Luka ini adalah buktiku telah bertahan. Luka ini adalah tonggak dari sebuah kebangkitan. Luka ini adalah bagian dari perempuan yang kini tak lagi bisa ditindas oleh cinta yang salah. Pagi itu langit mendung, seolah menyerap sisa-sisa damai yang baru saja sempat kuhirup. Aku sedang duduk di ruang kerjaku, menandatangani beberapa dokumen klien, ketika sekretarisku mengetuk pintu dengan wajah gelisah. "Bu Laras, ada tamu. Perempuan," katanya, "dia kakak ibu." Aku menoleh pelan. Jantungku mencelos. Nama itu tak diucapkan, tapi aku tahu. Hanya ada satu, kakak, yang keberadaannya masih menjadi duri dalam hidupku. "Suruh tunggu di ruang tamu," ucapku, mencoba tenang walau tangan gemetar halus. "Saya akan menyusul." Beberapa menit kemudian aku melangkah ke ruang tamu kantor. Dan di sana, duduklah Mira. Rambutnya acak-acakan, wajahnya pucat, matanya sembab seperti baru habis menangis berhari-hari. Pakaian lusuh yang dikenakannya tak lagi mencerminkan wanita yang dulu selalu tampil mencolok dan menawan. Matanya langsung menatapku saat aku masuk. "Laras," suaranya serak, nyaris tak terdengar. "Kita bisa bicara sebentar?" Aku berdiri di seberangnya. Tidak duduk. Jarak itu kubiarkan jadi pengingat bahwa antara kami sudah tidak ada lagi yang bisa disebut saudara. "Untuk apa?" tanyaku dingin. "Ingin minta maaf karena telah menghancurkan hidupku?" "Terlambat, Mira." Dia menunduk, menutup wajahnya dengan tangan. Bahunya berguncang. Tangis itu bukan lagi dibuat-buat seperti dulu. Tapi apakah aku masih punya ruang untuk empati setelah luka yang dia buat begitu dalam? Aku hancur. Ras, aku benar-benar hancur. Isaknya, Raka sudah tinggalkan aku, dia selingkuh lagi, dia main perempuan, dan aku keguguran waktu itu karena dia dorong aku waktu kami bertengkar. Aku tercekat. Sekilas, hatiku terguncang. Tapi aku tak ingin memeluk luka yang datang terlambat. "Kamu tahu kenapa kamu hancur, Mira?" ucapku dengan suara bergetar tapi tegas. "Karena kamu bangun rumah tangga dari reruntuhan rumah orang lain. Dan sekarang, reruntuhannya balik menghantam kamu sendiri." "Aku nggak tahu harus kemana lagi," bisiknya. "Rumah mama pun sudah penuh dengan caci maki. Aku pikir kamu masih punya sedikit belas kasihan untuk aku. Kita dulu saudara, Ras." Aku menelan ludah, menahan gemuruh yang tak kunjung tenang di dada. Justru karena dulu aku anggap kamu saudara, aku nggak akan pernah lupa apa yang kamu lakukan. Kamu bukan cuma merebut suamiku, Mira. Kamu menghancurkan kepercayaan yang aku bangun sejak kecil." Dia memandangku, matanya memohon. "Aku nggak tahu harus hidup bagaimana tanpa Raka. Aku bahkan pernah coba bunuh diri, Ras. Tapi aku takut mati, dan lebih takut hidup. Aku merasa semua ini salah kamu." Aku membeku. "Apa?" "Iya. Kalau kamu nggak tinggalin dia, mungkin dia nggak akan lepas kendali, mungkin dia nggak akan begitu kasar ke aku," ucapnya lirih.
Kamu terlalu tega, kamu tahu dia masih cinta kamu, tapi kamu tolak dia mentah-mentah. Amarahku meletup. Tapi bukan marah yang membabi buta. Ini adalah kemarahan dari luka lama yang selama ini kutahan dengan martabat. Jangan pernah salahkan aku atas penderitaan yang kamu ciptakan sendiri. Mira, ucapku tajam. Kamu yang tidur dengan suamiku. Kamu yang mengkhianati darah yang dulu kubagi denganmu. Dan sekarang kamu datang, mengais simpati, menyalahkan aku. Ia menunduk lagi, tubuhnya lunglai seperti kehilangan daya. Aku menarik napas panjang, lalu melangkah menuju pintu. Tapi sebelum keluar, aku berhenti, menoleh sedikit. Kamu harus belajar hidup dengan pilihanmu, Mira. Sama seperti aku belajar hidup dari luka yang kamu beri. Bedanya, aku memilih untuk bangkit. Kamu memilih untuk menyalahkan. Dan tanpa menunggu jawaban, aku melangkah keluar. Tangisku nyaris pecah. Tapi tidak di depannya. Tidak kali ini. Di dalam diriku, masih ada ruang luka. Tapi kini, aku tahu, aku tidak lagi tinggal di dalam luka itu. Aku sudah bebas. Setelah semua luka, pengkhianatan, dan air mata, aku berdiri di depan panggung auditorium yang penuh sesak. Lampu sorot menyoroti wajahku yang sudah tak lagi sama seperti dulu, bukan karena cantik sempurna, tapi karena cahaya keberanian dan keteguhan terpancar dari dalam. Hari ini, aku bukan lagi Laras yang rapuh, yang tenggelam dalam kesedihan dan pengkhianatan. Aku adalah wanita yang memilih bangkit. Wanita yang merajut luka menjadi kekuatan, dan dari reruntuhan menciptakan sebuah mahkota baru. Suara tepuk tangan bergemuruh memenuhi ruangan saat aku mulai membuka buku yang kutulis dengan darah dan air mata. Judulnya, Bangkit dari Luka, Perempuan Bukan Tempat Sampah. Ini bukan hanya kisahku, tapi kisah jutaan perempuan yang pernah terluka, dikhianati, dan diabaikan. Kita bukan objek untuk dijadikan pelampiasan atau tempat buang sampah emosional. Kita adalah makhluk yang kuat, berharga, dan punya hak untuk bahagia. Aku melihat ke arah para hadirin. Mata mereka berkaca-kaca. Ada yang menyeka air mata diam-diam, ada yang mengangguk penuh semangat. Aku pernah dikhianati suami sendiri, oleh orang yang aku anggap saudara. Aku pernah merasa hancur. Tapi aku memilih tidak mati dalam luka itu. Aku bangkit. Aku membangun hidupku dengan kerja keras, dengan harapan, dan dengan keyakinan bahwa aku pantas mendapatkan cinta dan kebahagiaan sejati. Ketika aku selesai berbicara, tepuk tangan tak henti-hentinya menggema. Beberapa perempuan maju menghampiriku, memelukku, menangis bersamaku. Di tengah keramaian, aku menyadari, aku bukan lagi wanita yang rapuh. Aku adalah simbol kebangkitan. Suara perempuan yang selama ini terdiam kini berani lantang berkata, "Aku berharga." Di luar panggung, aku menerima banyak tawaran wawancara, seminar motivasi, bahkan dukungan untuk mendirikan yayasan bantuan bagi perempuan korban pengkhianatan dan kekerasan. Saat malam tiba, aku duduk sendiri di balkon apartemen kecilku. Melihat bintang-bintang yang dulu selalu kupandang saat hatiku gelap. Kini, aku tersenyum. Aku menang. Aku telah membebaskan diriku sendiri. Kisahku bukan hanya tentang luka dan pengkhianatan. Kisahku adalah tentang bagaimana seseorang bisa jatuh, dan kemudian bangkit dengan gagah. Tentang bagaimana hati yang pernah hancur menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Aku Laras, bukan lagi perempuan yang pernah takut menghadapi kenyataan pahit. Aku kini menjadi wanita yang berdiri tegak, menatap masa depan dengan harapan dan keyakinan. Perjalanan hidupku mengajarkan satu hal penting. Kita tidak bisa memilih bagaimana hidup memperlakukan kita,
tapi kita selalu bisa memilih bagaimana kita meresponnya. Pada akhirnya, yang terpenting bukanlah siapa yang pernah menyakitimu, tapi siapa yang mampu membangun dirimu kembali. Dan aku memilih untuk menjadi perempuan yang membangun dirinya sendiri, dengan keberanian, dengan cinta pada diri sendiri, dan dengan tekad yang tak tergoyahkan. Karena hidup ini terlalu berharga untuk dihabiskan dengan penyesalan dan kesedihan. Aku memilih bahagia. Aku memilih bebas. Aku memilih hidup. Kisah Laras mengajarkan kita bahwa pengkhianatan dan luka batin memang bisa menghancurkan, tetapi bukan akhir dari segalanya. Ketika seseorang mengalami kegagalan dalam hubungan dan kehilangan kepercayaan, pilihan terbesar adalah tetap berdiri dan bangkit, bukan tenggelam dalam kesedihan. Laras bukan hanya berhasil mengatasi penderitaan pribadinya, tapi juga mengubah rasa sakit itu menjadi kekuatan yang menginspirasi banyak perempuan lain. Ia membuktikan bahwa harga diri, keberanian, dan cinta pada diri sendiri adalah pondasi terkuat untuk membangun kehidupan yang lebih baik. Pada akhirnya, hidup adalah tentang bagaimana kita melangkah maju meski dunia tampak runtuh di sekitar kita. Dan seperti Laras, setiap perempuan berhak untuk memilih kebahagiaan dan merayakan kebebasan menjadi diri sendiri.